Aktivitas jasa Amerika Serikat terus melaju tak gentar meskipun ada perang dagang. Dihantam perang dagang, aktivitas jasa Cina melemah pada April 2025. Antisipasi dampak perang dagang, The Fed kembali tahan suku bunga acuan di level 4,25 hingga 4,50%. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain 3 berita tadi, Bursa Global Sepekan juga akan menyajikan data perekonomian penting pekan ini, 5 hingga 9 Mei 2025. Bersama saya, Maria Rahuhalek. Inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Sahabat kabar bursa, aktivitas jasa Amerika Serikat terus melaju pada April 2025. Indeks jasa masih bertahan di tengah gelombang panas perang tarif Presiden Donald Trump. 11 industri melaporkan adanya pertumbuhan di April 2025. Aktivitas jasa Amerika Serikat pada April 2025 terus meningkat seiring dengan kenaikan harga material bahan baku. Kenaikan juga sebagai respon atas peningkatan eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Indeks Jasa Institute for Supply Management atau ISM naik 0,8 poin menjadi 51,6 pada April 2025. Angka ini menunjukkan aktivitas jasa masih berada di zona ekspansif. Kemudian indeks harga yang dibayarkan naik 4,2 poin ke level tertinggi lebih dari 2 tahun. Indeks berada di angka 65,1. Dalam catatan ISM, hampir 40% manajer pembelian melaporkan harga yang lebih tinggi sejak November 2022. Selanjutnya, indeks pesanan baru pada sektor jasa juga naik 1,9 poin menjadi 52,3. Angka tersebut menjadi catatan tertinggi di tahun ini. Secara keseluruhan, aktivitas jasa Amerika Serikat masih bertahan, bahkan di saat sektor manufaktur mengalami pelemahan akibat tarif tinggi Donald Trump. 11 industri di sektor jasa mencatatkan pertumbuhan pada April tahun ini. Pertumbuhan tertinggi terjadi di industri akomodasi dan layanan makanan. Kemudian pada perdagangan grosir, pertambangan, dan real estate. Defisit neraca perdagangan Amerika Serikat melebar ke rekor tertinggi pada Maret 2025, melonjak 14% sebesar 140,5 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit terjadi akibat banyaknya pengusaha yang meningkatkan impor barang sebelum penerapan tarif tinggi Presiden Donald Trump. Defisit perdagangan Amerika Serikat melonjak ke rekor tertinggi pada Maret 2025. Kondisi ini berlangsung di saat banyak pengusaha yang berlomba mengimpor barang sebelum kebijakan tarif tinggi Donald Trump diberlakukan. Lonjakan defisit perdagangan menyeret produk domestik bruto ke area negatif pada kuartal pertama dan menjadi pertama kalinya dalam 3 tahun. Berdasarkan data Biro Analisis Ekonomi BEA, Departemen Perdagangan Amerika mencatatkan defisit perdagangan Maret 2025 melonjak 14,0% ke rekor 140,5 miliar dolar Amerika. Angka itu naik dari 123,2 miliar dolar Amerika bulan Februari lalu. Tarif besar-besaran Presiden Donald Trump termasuk menaikkan bea masuk atas impor Cina hingga 245%, memicu serbuan bisnis untuk mendatangkan barang dagangan guna menghindari biaya yang lebih tinggi. Amerika mengimpor barang dalam jumlah tertinggi sepanjang masa dari 10 negara, termasuk Meksiko dan Vietnam. Kemudian impor melonjak 4,4% ke level tertinggi sepanjang masa, sebesar 419,0 miliar dolar Amerika pada Maret tahun ini. Impor barang melonjak 5,4% menjadi 346,8 miliar dolar Amerika.
Sementara itu ekspor hanya naik 0,2% menjadi 278,5 miliar dolar Amerika dan ekspor barang meningkat 0,7% menjadi 183,2 miliar dolar Amerika. Masih dari Amerika, Bank Sentral The Fed kembali tahan suku bunga acuan di level 4,25 hingga 4,50%. Keputusan tersebut mencerminkan sikap The Fed yang hati-hati dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, kembali menahan suku bunga acuannya di level 4,25 hingga 4,50%. The Fed sedang berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan moneternya di tengah ketegangan perang dagang yang masih berlanjut. Penahanan suku bunga ini merupakan untuk yang ketiga kalinya. Terakhir kali The Fed menurunkan suku bunga acuannya pada pertemuan Desember 2024. Keputusan penahanan suku bunga acuan diambil di tengah melonjaknya ketidakpastian global akibat penerapan tarif tinggi Presiden Donald Trump yang diumumkan pada 2 April lalu. Dalam pernyataannya, The Fed mengaku ada kenaikan resiko stabilitas harga dan ketenaga kerjaan. Kondisi ini membuat Bank Sentral berhati-hati kesulitan dalam menentukan arah kebijakan moneter ke depannya. Gubernur The Federal Reserve, Jerome Powell, menegaskan Bank Sentral akan tetap bersabar dalam menentukan langkah kebijakan berikutnya, mengingat tingginya ketidakpastian yang masih menyelimuti prospek ekonomi. Sebelumnya, inflasi tahunan Amerika melandai ke 2,4% pada Maret 2025. Angka tersebut turun dari 2,8% pada Februari 2025. Sementara itu, angka pengangguran tetap di 4,2% pada April kemarin. Kita beralih ke Cina, aktivitas jasa Cina melemah pada April 2025. Perekonomian Cina beresiko melambat pada kuartal 2 tahun ini di tengah sengitnya perang tarif Presiden Donald Trump. Aktivitas jasa Cina tumbuh pada laju paling lambat dalam 7 bulan terakhir di April 2025. Menurut survei Caixin S&P Global yang dirilis Selasa pekan ini waktu setempat mencatatkan, indeks PMI jasa turun menjadi 50,7 dari 51,9 pada Maret tahun ini. Sementara itu menurut perkiraan ekonom, PMI jasa berada di angka 51,8. Kondisi ini memperlihatkan adanya tekanan dari ketidakpastian akibat tarif tinggi Amerika Serikat dan menjadi sinyal dampak perang dagang sudah merembet ke luar sektor manufaktur. Perekonomian Cina beresiko mengalami perlambatan yang cepat mulai kuartal kedua tahun ini, bahkan setelah mencatatkan awal yang solid pada Januari lalu. Sektor jasa mempekerjakan 48% tenaga kerja Cina dan menyumbang 56,7% terhadap PDB tahun lalu. Namun, tekanan akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat memukul kepercayaan bisnis dan konsumen. Perusahaan jasa juga mulai mengurangi tenaga kerjanya untuk menekan biaya. Kondisi ini menyebabkan adanya pekerjaan yang tertunda. Arus perdagangan Cina tetap tangguh di tengah kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang semakin tinggi. Data Kementerian Transportasi Cina mencatat jumlah peti kemas yang diproses di pelabuhan mencapai 6,7 juta dalam 7 hari hingga 27 April 2025. Arus perdagangan Cina terus meningkat pada akhir April 2025. Kondisi ini menunjukkan dampak tarif tinggi Presiden Donald Trump belum terlihat pada pengiriman barang Cina. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Transportasi pada Selasa pekan ini waktu setempat, mencatat pelabuhan-pelabuhan di Cina memproses 6,7 juta peti kemas dalam 7 hari hingga 27 April 2025. Angka ini meningkat 7% dengan kecepatan yang sama dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, angkutan udara juga mengalami peningkatan pada April 2025 dengan jumlah penerbangan kargo internasional melonjak 30% dalam 4 minggu yang berakhir 27 April 2025. Meningkatnya penerbangan kargo internasional akibat melonjaknya penjualan daring sebelum penerapan tarif Donald Trump. Data Kementerian Perdagangan mengindikasikan ekspor April 2025 masih tetap kuat. Banyak perusahaan yang diprediksi mengirim barang ke Asia Tenggara dan negara lainnya.
para ekonom memperkirakan ekspor akan tumbuh 2,5% dari tahun lalu. Masih dari Cina, Bank Sentral Cina PBOC memangkas suku bunga acuan secara signifikan. Pemangkasan dilakukan sebagai langkah kebijakan pelonggaran moneter untuk dongkrak perekonomian yang terdampak perang dagang dengan Amerika Serikat. Bank Sentral Cina People's Bank of China PBOC menurunkan suku bunga acuan secara signifikan. Suku bunga reverse, repurchase, reverse, repo 7 hari dipangkas sebesar 10 basis poin menjadi 1,4% dari sebelumnya 1,5%. PBOC juga menurunkan rasio cadangan wajib atau Reserve Requirement Ratio bagi perbankan sebesar 50 basis poin yang akan menambah likuiditas ke sistem keuangan Cina sebesar 1.000 miliar yuan atau sekitar 138,6 miliar dolar Amerika. Langkah penurunan ini sebagai bagian dari kebijakan pelonggaran moneter untuk mendongkrak perekonomian yang terdampak perang dagang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Cina juga terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Mereka juga mengumumkan sejumlah langkah untuk mendukung sektor prioritas seperti teknologi, properti, konsumsi, dan layanan lansia. Salah satu kebijakan utama adalah pembentukan instrumen real lending senilai 500 miliar yuan untuk mendukung konsumsi rumah tangga dan pembiayaan perawatan lansia. Langkah agresif pemerintah Cina ini ditempuh setelah ada konfirmasi Wakil Perdana Menteri Cina, He Lifeng, akan bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent di Swiss. Pertemuan tersebut menjadi dialog dagang pertama sejak tarif impor barang-barang Cina dinaikkan oleh Amerika Serikat. Sahabat kabar bursa, inflasi Thailand turun untuk pertama kalinya sejak Maret tahun lalu. Penurunan tersebut didorong dengan menurunnya harga bahan bakar dan peningkatan stok makanan segar. Inflasi Thailand melambat untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun. Kondisi ini dipicu turunnya harga bahan bakar dan meningkatnya pasokan makanan segar. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan yang dirilis Selasa pekan ini waktu setempat, mencatatkan indeks harga konsumen atau IHK turun 0,22% pada April 2025. Ini menandai penurunan pertama sejak Maret tahun lalu. Kemudian, data Kementerian Perdagangan juga mencatat inflasi inti yang tidak memasukkan harga bahan bakar dan makanan segar naik 0,98% di bulan April kemarin. Lalu secara bulanan, harga konsumen turun 0,21%. Kondisi ini memberikan ruang leluasa bagi Bank Sentral atau Bank of Thailand, BOT, untuk kembali memangkas suku bunga acuan. Pemangkasan suku bunga acuan untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi akibat ancaman tarif sebesar 36% atas ekspor Thailand ke Amerika Serikat. Bank Sentral juga mengisyaratkan pelonggaran kebijakan moneter apabila diperlukan untuk meredam gejolak ekonomi global yang disebabkan perang dagang. Vietnam tidak gentar dengan perang dagang, mereka tetap yakin pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Vietnam ditargetkan mencapai 8% pada tahun ini. Vietnam tetap optimistis meskipun perang dagang menimbulkan ketidakpastian global. Pernyataan itu ditegaskan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh. Ia menyebutkan komitmen negaranya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 8% atau lebih di 2025. Target tersebut dipertahankan meskipun tantangan semakin meningkat, termasuk dampak kebijakan tarif Amerika Serikat. Meski demikian, Pham mengakui sejumlah ekspor seperti tekstil dan furniture kayu terkena dampak buruk tarif Amerika. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi Vietnam. Di sisi lain, adanya kebijakan tarif tinggi Amerika menghadirkan peluang untuk merestrukturisasi ekonomi, mendiversifikasi pasar, dan memperluas jangkauan produk ekspor. Untuk itulah, Pham menekankan negosiasi dengan Amerika dilakukan dengan tujuan melindungi hak dan kepentingan Vietnam, serta mendorong perdagangan yang seimbang dan berkelanjutan. Selain itu, negosiasi dagang juga untuk memastikan kepatuhan terhadap semua perjanjian internasional yang diikuti oleh Vietnam.
Sahabat, demikian Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.